Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keteladanan Luqman. Siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaan beliau adalah sebagai tukang kayu. Secara fisik tubuhnya pendek, namun dia memiliki kekuatan serta mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Bau'rah bin Nahur bin Tareh. Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Luqman menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Kemudian beliau diangkat menjadi seorang hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu beliau terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Quran Surat Luqman ayat 12 dapat kita ambil pelajaran, yaitu yang pertama adalah Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahi oleh Allah hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur artinya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, serta merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman berupa ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, serta pengetahuan yang luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar." Mempersekutukan artinya adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari,
apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim itu sendiri artinya adalah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Nasihat Luqman Hakim yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Hal tersebut seperti dalam Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri, artinya adalah orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Nasihat Luqman Hakim yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 17, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah salat wajib maupun salat sunnah. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan salat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakan sesuatu yang baik, misalnya rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan perbuatan baik lainnya misalnya hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, kemudian bertutur kata santun. Hindarilah perbuatan buruk, misalnya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Kemudian, hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Itulah kisah keteladanan Luqman untuk dapat kita ambil hikmah dan pelajaran serta untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi pada kisah keteladanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.